Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang belajar ingatan dan amnesia. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu yang pertama Mohjihad Abdi Negoro, kemudian saya Mohrobi Nugraha, dan yang ketiga Muafak Nuri Kolbi. Yang pertama adalah belajar. Sebelum mengetahui pengertian dari belajar, kita harus tahu bahwa otak memiliki kemampuan neuroplastisitas, yaitu otak bersifat neuroplastis, yaitu kemampuan otak untuk terus berubah, beradaptasi, dan memperbarui sebagai respon dari mempelajari pengalaman-pengalaman baru. Kemudian belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan yang diperkuat. Belajar diukur berdasarkan perubahan yang terjadi dalam perilaku. Dengan kata lain, hasil dari belajar harus selalu diterjemahkan ke dalam perilaku atau tindakan yang dapat diamati. Perubahan perilaku itu tidak selalu terjadi secara langsung setelah proses belajar selesai. Pengalaman berperan dalam mengubah otak. Saat kita mempelajari atau mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, otak akan mendapatkan peningkatan jumlah dendrit serta meningkatkan kemampuannya untuk membentuk jaringan-jaringan yang lebih kompleks dan saling terhubung. Hal itulah yang bisa membuat seseorang menjadi pintar atau cerdas. Suatu proses yang dinilai sebagai penyebab dari perubahan perilaku yang kita lihat, proses itulah yang dinamakan belajar. Belajar menjadi sebuah proses yang memperantarai perilaku. Dalam definisi ini, belajar ditempatkan sebagai intervening variable atau variabel perantara. Variabel perantara terjadi di antara stimulus dan respon yang diamati. Sedangkan variabel bebas atau pengalaman yang menjadi penyebab perubahan dalam variabel perantara atau proses belajar, yang akhirnya menimbulkan perubahan pada variabel terikat, yaitu perilaku. Satu-satunya tokoh yang berbeda pendapat dengan hal tersebut adalah B.F. Skinner. Menurutnya perubahan perilaku merupakan proses belajar itu sendiri dan tidak perlu lagi ada proses lain yang harus disimpulkan. Seperti inilah proses belajar, yaitu dari variabel bebas atau pengalaman kemudian menjadi proses belajar yang akhirnya akan membentuk sebuah perilaku. Ada 3 syarat agar suatu kegiatan dapat disebut dengan belajar. Yang pertama yaitu ada perubahan perilaku, kemudian perubahan perilaku itu relatif permanen, dan yang terakhir adalah perilaku yang relatif permanen itu diperoleh dari pengalaman. Jenis-jenis belajar ada 3, habituation dan sensitization. Yang kedua classical conditioning, yang ketiga operant conditioning atau instrumental conditioning. Habituation yaitu belajar mengabaikan suatu stimulus atau rangsangan yang sudah familiar atau diulang-ulang dan juga yang tidak menimbulkan suatu ancaman atau konsekuensi yang serius. Dengan kata lain, dalam hal ini adalah proses di mana kita berhenti merespon sesuatu yang tidak relevan sehingga seseorang menjadi kurang atau tidak responsif pada lingkungannya. Contohnya itu seperti orang yang tinggal di dekat rel kereta api sehingga sehari-hari sudah terbiasa mendengar suara kereta api yang lewat, jadi suara bisinya itu sudah diabaikan. Berbeda dengan orang yang baru, kalau mendengar suara mendengar suara kereta lewat itu pasti akan merasa bising. Kemudian yang kedua sensitization, yaitu proses di mana suatu organisme menjadi lebih responsif atau memperkuat reaksinya terhadap suatu stimulus atau rangsangan dari lingkungannya yang menimbulkan bahaya atau ancaman, sehingga menghindari rangsangan tersebut. Contoh yang paling umum yaitu ketika ada petir, ketika ada kilat, pasti seorang akan bersembunyi atau ketakutan.
Yang kedua yaitu classical conditioning. Merupakan sebuah bentuk pengkondisian di mana seorang individu merespon rangsangan yang biasanya tidak akan menghasilkan respon tersebut. Contoh yang paling terkenal yaitu percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti dari Rusia yaitu Ivan Pavlov yang mencoba untuk membuat anjing mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap bel yang dibunyikan. Jadi seperti ini penelitian yang dilakukan Ivan Pavlov. Yang pertama yaitu anjing diberi makan tanpa menggunakan suara bel lonceng. Anjing tersebut mengeluarkan air liur. Kemudian yang kedua, hanya dibunyikan lonceng saja tanpa diberi makanan, anjing tersebut tidak merespon. Kemudian yang ketiga, dibunyikan lonceng, kemudian diberi makanan, dan anjing itu mengeluarkan air liur. Kemudian yang keempat, ketika dibunyikan lonceng, anjing tersebut mengeluarkan air liur karena dari reaksi ketiga tadi. Setelah dibunyikan lonceng diberi makanan, jadi anjingnya seperti mengerti kalau setelah dibunyikan lonceng itu pasti akan diberi makan. Kemudian yang ketiga yaitu operan atau instrumental conditioning. Operan conditioning merupakan sebuah bentuk pengkondisian di mana perilaku sukarela yang diinginkan akan menuju pada penghargaan atau mencegah hukuman. Teori operan conditioning ditimbulkan oleh B.F. Skinner. Dia berpendapat bahwa menciptakan konsekuensi-konsekuensi yang menyenangkan sebagai imbalan atas perilaku-perilaku tertentu akan meningkatkan frekuensi perilaku tersebut. Contohnya dalam pendidikan, jika siswa melakukan perbuatan yang akan mendapat pujian atau hadiah dari gurunya, maka siswa tersebut akan berkeinginan untuk melakukan perilaku itu agar diberi hadiah dari guru. Seperti itu. Hadiah dari guru tersebut merupakan operan conditioning yang dalam hal ini bersifat positif. Dan sebaliknya, jika seorang siswa melakukan perbuatan tertentu namun perbuatan itu tidak mendapatkan tanggapan dari gurunya atau bahkan akan mendapat hukuman, maka perbuatan tersebut cenderung akan tidak diulangi lagi atau ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya yaitu lateralisasi bahasa dan otak yang terbelah dua. Lateralisasi merupakan proses pengkhususan fungsi dari dua belah otak yang terjadi karena penyebelahan menjadi dua bagian, yakni hemisfer sebelah kanan dan hemisfer sebelah kiri, yaitu otak bagian kanan dan kiri. Perkembangan tersebut biasa muncul pada saat menginjak usia 2 tahun sampai menjelang masa pubertas yang terjadi secara perlahan, menurut Hadi Brown. Beberapa teori lateralisasi diantaranya, yang pertama, tes menyimak rangkap. Tes ini pertama kali diperkenalkan oleh Broadbent tahun 1954 yang didasarkan pada teori bahwa hemisfer kiri menguasai kerja anggota tubuh sebelah kanan dan hemisfer kanan menguasai kerja tubuh anggota badan bagian kiri. Tes ini dilakukan dengan mendengarkan pasangan kata yang berbeda pada waktu yang betul-betul bersamaan di telinga kiri dan telinga kanan orang yang dites dengan kenyaringan yang sama. Hasil dari tes ini membuktikan bahwa telinga kanan yang dilandasi oleh hemisfer kiri lebih peka terhadap bunyi-bunyi bahasa dibandingkan dengan telinga kiri yang dilandasi oleh hemisfer kanan. Yang kedua yaitu tes stimulus elektris. Dalam tes ini, pusat bahasa pada otak diberi stimulus dengan aliran listrik melalui talamus lateral kiri, sehingga menimbulkan anomia, di mana subjek yang diteliti tidak dapat menyebutkan nama benda yang ada di depannya, meskipun dia masih lancar dalam bercakap-cakap. Stimulus elektris yang sama yang dilakukan terhadap hemisfer kanan melalui talamus lateral kanan tidak menyebabkan terjadinya anomia. Tes stimulus elektris ini membuktikan bahwa lateralisasi hemisfer kiri untuk bahasa telah merupakan satu kenyataan yang tidak dapat dibantah. Kemudian berikutnya yaitu tes grafik kegiatan elektris. Tes ini dikenalkan oleh Schaeffer pada tahun 1967
yang bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam otak terdapat aliran listrik ketika seseorang sedang bercakap-cakap. Dan hasilnya mencatat bahwa kegiatan elektris itu terdapat pada hemisfer sebelah kiri dan lokasinya tepat terdapat pada medan Broca yang disebut sebagai daerah frontal inferior hemisfer kiri otak. Grafik kegiatan elektris seperti ini tidak terdapat di hemisfer bagian kanan. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaka Negoro dengan NIM 126328212 106 akan melanjutkan presentasi 4. Tes wadah atau tes emisol. Tes wadah pertama kali diperkenalkan oleh pakar Jepang bernama Jiwada pada 1959. Dalam tes ini obat sodium emisol diinjeksikan ke dalam sistem peredaran salah satu belahan otak. Belahan otak yang mendapatkan obat ini menjadi lumpuh untuk sementara. Jika hemisfer kanan yang dilumpuhkan sodium emisol ini, maka anggota-anggota badan sebelah kiri tidak berfungsi sama sekali. Namun fungsi bahasa tidak terganggu sama sekali dan subjek diteliti ini dapat bercakap-cakap dengan normal. Apabila hemisfer kiri yang diberi sodium emisol, maka anggota badan sebelah kanan menjadi lumpuh, termasuk fungsi bahasa. Jadi hasil tes ini membuktikan bahwa pusat bahasa berada pada hemisfer kiri. 5. Teknik fisiologi langsung atau direct fisiologi teknik. Teknik ini dilakukan oleh John pada 1971. Teknik fisiologi langsung merekam secara langsung getaran-getaran elektris pada otak. Setelah telinga kiri dan telinga kanan secara berturut-turut diperdengarkan dengan bunyi bising dan bunyi ujaran biasa, ternyata suara bising terekam dengan baik hemisfer kanan, sedangkan bunyi ujaran bahasa terekam dengan baik pada hemisfer kiri. 6. Teknik belah dua otak. Pada teknik ini kedua hemisfer sengaja dipisahkan dengan memotong organ yang menghubungkan kedua hemisfer kiri dan kanan sehingga kedua hemisfer itu tidak mempunyai hubungan. Kemudian pada tangan kiri subjek yang matanya ditutup dengan kain diletakkan sebuah benda, misalnya anak kunci. Ternyata subjek mengenal benda itu dengan melakukan gerak membuka pintu dengan menggunakan anak kunci itu, tetapi ia tidak menyebutkan nama benda itu. Teknik belah dua otak ini dalam percobaan tersebut terbukti bahwa nama-nama benda dilandasi oleh hemisfer kiri, sedangkan tangan kiri yang memegang benda itu dilandasi dengan hemisfer kanan. Hemisfer kiri tidak mau mengetahui apa yang dikerjakan oleh hemisfer kanan karena hubungan keduanya telah diputuskan. Jadi dengan memutuskan corpus callosum itu, pasien tidak lagi mempunyai satu akal, melainkan mempunyai dua akal. B. Bahasa. Bahasa adalah satu sistem kognitif manusia yang unik, dapat dimanipulasi oleh manusia untuk menghasilkan sejumlah kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas jumlahnya, berdasarkan unsur-unsur yang terbatas untuk dipakai oleh manusia sebagai alat berkomunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa adalah suatu sistem simbolisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. 3. Ingatan. Apa pengertian ingatan? Ingatan atau sering disebut memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan akan dipelajari lebih mendalam di psikologi kognitif dan ilmu saraf. Pada umumnya para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Apa yang telah diingat adalah hal yang pernah dialami, pernah dipersepsinya, dan hal tersebut pernah dimasukkan ke dalam jiwanya dan disimpan kemudian pada suatu waktu
Kejadian itu ditimbulkan kembali dan kesadaran. Ingatan merupakan kemampuan untuk menerima, memasukkan atau learning. Menyimpan atau retention merupakan kemampuan untuk menerima dan maaf saya ulangi lagi. Pengertian ingatan atau sering disebut memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan dipelajari lebih mendalam di psikologi kognitif dan ilmu syaraf. Pada umumnya para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dan masa lampau. Apa yang telah diingat adalah hal yang pernah dialami, pernah dipersepsinya, dan hal tersebut pernah dimasukkan ke dalam jiwanya dan disimpan kemudian pada suatu waktu kejadian itu ditimbulkan kembali dalam kesadaran. Ingatan merupakan kemampuan untuk menerima dan memasukkan atau learning, menyimpan atau retention, dan menimbulkan kembali apa yang pernah dialami atau remembering. Dalam proses mengingat informasi ada 3 tahapan, yaitu memasukkan informasi atau encoding, penyimpanan atau storage, dan pengingat retrieval stage. B. Fungsi memasukkan atau encoding. Proses encoding adalah pengkodian terhadap apa yang dipersepsi dengan cara mengubah simbol-simbol atau gelombang-gelombang listrik tertentu yang sesuai dengan peringkat yang ada pada organisme. Jadi encoding merupakan suatu proses mengubah sifat suatu informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori organisme. Proses ini sangat mempengaruhi lamanya suatu informasi yang disimpan dalam memori. Proses pengubahan informasi ini dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu 1. Tidak disengaja, yaitu apabila hal-hal yang diterima oleh inderanya dimasukkan dengan tidak sengaja ke dalam ingatannya. Contoh konkretnya dapat kita lihat pada anak-anak yang umumnya menyimpan pengalaman yang tidak disengaja. Misalnya bahwa ia akan mendapat apa yang diinginkan jika ia menangis keras sambil berguling-guling. 2. Sengaja, yaitu bila individu dengan sengaja memasukkan pengalaman dan pengetahuan ke dalam ingatannya. Contoh kita sebagai mahasiswa di mana dengan sengaja kita memasukkan segala hal yang dipelajarinya di perguruan tinggi. C. Fungsi menyimpan atau storage. Fungsi kedua dari ingatan adalah mengenai penyimpanan. Sesuatu yang telah dipelajari biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak dan bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak tersebut biasa juga disebut dengan memory trace. Walaupun disimpan, namun jika tidak sering digunakan, maka memory trace tersebut bisa sulit untuk ditemukan kembali, bahkan juga hilang. Dan ini yang disebut dengan kelupaan. Sehubungan dengan masalah retensi dan kelupaan, ada satu hal yang penting yang dapat dicatat, yaitu mengenai interval atau waktu antara memasukkan dan menimbulkan kembali. Masalah interval dapat dibedakan atas lama interval dan uji interval. Lama interval yaitu berkaitan dengan lamanya waktu pemasukan bahan atau act of remembering. Lama interval berkaitan dengan kekuatan retensi. Makin lama intervalnya, makin kurang kuat retensinya, atau dengan kata lain kekuatan retensinya menurun. 2. Isi interval, yaitu berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang terdapat atau mengisi interval. Aktivitas-aktivitas yang mengisi interval akan merusak atau mengganggu memori trace, sehingga kemungkinan individu akan mengalami kelupaan atas dasar lama interval dan isi interval. Hal tersebut merupakan sumber atau dasar berpijak dari teori-teori mengenai kelupaan. Fungsi menimbulkan kembali atau retrieval. Fungsi ketiga ingatan adalah berkaitan dengan menimbulkan kembali hal-hal yang disimpan dalam ingatan. Proses mengingat kembali merupakan suatu proses mencari dan menemukan informasi yang disimpan dalam memori untuk digunakan kembali bila dibutuhkan. Mekanisme dalam proses mengingat kembali sangat membantu organisme.
dalam menghadapi berbagai persoalan sehari-hari. Berbagai informasi yang telah diterimanya di masa lalu untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi saat ini. Menimbulkan kembali ingatan yang sudah disimpan dapat menggunakan cara sebagai berikut. 1. Recall, yaitu proses mengingat kembali informasi yang dipelajari di masa lalu tanpa petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Contohnya, mengingat nama seseorang tanpa kehadiran orang yang dimaksud. 2. Recognize, yaitu proses mengenal kembali informasi yang sudah dipelajari melalui sistem petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Contohnya, mengingat nama seseorang saat ia berjumpa dengan orang yang bersangkutan. 2. Reintegrative, yaitu proses mengingat dengan menghubungkan berbagai informasi menjadi suatu konsep atau cerita yang cukup kompleks. Proses mengingat reintegratif terjadi bila seseorang ditanya sebuah nama, misalnya Siti Nurbaya. Siti Nurbaya adalah tokoh sinetron yang terkenal, maka akan teringat banyak hal dari tokoh tersebut karena orang tersebut telah menontonnya dalam adegan-adegan sinetron berkali-kali. Kelupaan. Kelupaan terjadi karena materi yang disimpan dalam ingatan itu jarang ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran yang akhirnya mengalami kelupaan. Hal itu dikarenakan interval merupakan titik pijak dari teori-teori tentang kelupaan. Ada 5 teori lupa, yaitu 1. Decoy teori atau atropi. Teori ini beranggapan bahwa memori menjadi semakin aus dengan berlalunya waktu bila tidak pernah diulang kembali. Informasi yang disimpan dalam memori akan meninggalkan jejak-jejak atau memory trace, yang bila dalam jangka waktu lama tidak ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran, maka akan rusak atau menghilang. 2. Teori interferensi. Teori ini menitik beratkan pada isi interval. Teori ini beranggapan bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang masih ada dalam gudang memori. Akan tetapi jejak-jejak ingatan saling bercampur aduk, mengganggu satu sama lain. Bisa jadi bahwa informasi yang baru diterima mengganggu proses mengingat yang lama, tetapi juga terjadi sebaliknya apabila informasi yang baru kita terima menyebabkan kita sulit mencari informasi yang sudah ada dalam memori kita, maka terjadilah interferensi retroaktif. Sedangkan bila informasi yang kita terima sulit untuk diingat karena adanya pengaruh ingatan yang sama, maka terjadi proses interferensi proaktif. 3. Teori ini sebenarnya sepakat dengan teori interferensi bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang selalu ada, tetapi kegagalan untuk mengingat kembali lebih disebabkan tidak adanya petunjuk yang memadai. Dengan demikian, bila syarat tersebut dipenuhi atau disajikan petunjuk yang tepat, maka informasi tersebut tentu dapat ditelusuri dan diingat kembali. 4. Teori motivated forgetting. Menurut teori ini, seseorang akan cenderung berusaha melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyakitkan atau tidak menyenangkan. Hal ini akan cenderung ditekan atau tidak diperbolehkan muncul dalam kesadaran. Jadi teori ini beranggapan bahwa informasi yang telah disimpan masih selalu ada. 5. Lupa karena sebab-sebab fisiologis. Para peneliti sepakat bahwa setiap penyimpanan informasi akan disertai berbagai perubahan fisik di otak. Perubahan fisik ini disebut engram. Gangguan pada engram ini akan mengakibatkan lupa yang mengakibatkan amnesia. Bila yang dilupakan adalah berbagai informasi yang telah disimpan beberapa waktu yang lalu, yang bersangkutan disebut menderita amnesia retrograde. Bila yang dilupakan adalah informasi yang baru saja diterima, maka orang tersebut menderita amnesia antegrade. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Kolbi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muafak Nuri Kalbi, NIM 1263082121132 dari kelas Psikologi Islam 2C. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. F. Eksperimen mengenai ingatan. Yang pertama, metode dengan melihat waktu atau usaha belajar. Metode ini merupakan metode penelitian ingatan dengan melihat sejauh mana waktu yang diperlukan oleh seseorang untuk dapat menguasai materi yang dipelajari dengan baik, seperti dapat mengingat kembali materi tersebut tanpa ada kesalahan. Misalnya, seseorang yang disuruh mempelajari suatu syair lagu dan orang tersebut harus menimbulkan kembali syair tanpa ada kesalahan. Bila kriteria ini telah terpenuhi, maka diukur waktu yang diperlukan hingga mencapai kriteria tersebut. Individu yang satu lebih cepat daripada individu yang lain, tetapi ada pula yang lambat. Hal tersebut menunjukkan bahwa waktu atau usaha yang dibutuhkan oleh seseorang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. 2. Metode belajar kembali. Metode ini merupakan metode penelitian ingatan dengan melihat sejauh mana waktu yang diperlukan oleh seseorang untuk dapat menguasai materi yang dipelajari dengan baik, seperti dapat mengingat kembali materi tersebut tanpa kesalahan. Misalnya, seseorang yang disuruh mempelajari suatu syair lagu dan orang tersebut harus menimbulkan kembali syair tanpa ada kesalahan. Bila kriteria ini telah terpenuhi, maka diukur waktu yang diperlukan hingga mencapai kriteria tersebut. Individu yang satu lebih cepat daripada individu yang lain, tetapi ada pula yang lambat. Hal tersebut yang menunjukkan bahwa waktu atau usaha yang dibutuhkan oleh seseorang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. 3. Metode rekonstruksi. Metode ini menugaskan individu untuk merekonstruksi kembali materi yang telah diberikan kepadanya. Dalam merekonstruksi kembali, dapat diketahui waktu yang digunakan, kesalahan-kesalahan yang diperbuat sampai pada kriteria tertentu. Contoh seperti bermain puzzle. Yang keempat, metode mengenali kembali. Dalam metode ini, penelitian dalam memori ditekankan pada recognition atau mengenal kembali. Jadi subjek diminta untuk mempelajari materi, kemudian materi tadi disajikan ulang dengan penyertaan materi lain. Adanya materi lain untuk mentes subjek apakah ia mampu mengenal kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya di antara materi-materi lain yang disajikan. 5. Metode mengingat kembali. Dalam metode ini yang ditekankan adalah proses recall atau mengingat kembali tahapan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Misalnya pada tes berbentuk esai atau pada tugas-tugas pengarang di mana subjek diminta untuk mengingat kembali peristiwa atau pengalaman yang dialaminya. Yang keenam adalah metode asosiasi berpasangan. Metode ini mengambil bentuk subjek disuruh mempelajari materi secara berpasang-pasangan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mengingat apa yang telah dipelajarinya. Maka dalam evaluasi, salah satu pasangan digunakan sebagai stimulus dan subjek disuruh menampilkan kembali baik recall maupun recognition. Yang keempat adalah amnesia. Gambaran umum amnesia. Amnesia melibatkan hilangnya memori, misalnya peristiwa, informasi, dan pengalaman, serta sementara melupakan identitas seseorang adalah perangkat plot umum di film dan televisi. Tidak sering terjadi dengan amnesia dalam kehidupan nyata. Sebaliknya, orang dengan amnesia juga dikenal sebagai sindrom amnesia, sering tahu siapa mereka, namun mereka mungkin mengalami kesulitan untuk memasukkan informasi baru dan menghasilkan ingatan baru. Amnesia dapat menjadi konsekuensi dari kerusakan pada daerah otak yang penting untuk memproses ingatan. Tidak seperti episode kehilangan memori sementara atau transient global amnesia. Amnesia bisa permanen. Tidak ada pengobatan khusus untuk amnesia, tetapi teknik dan konseling peningkatan memori dapat membantu penderita amnesia dan keluarga mereka mengatasinya. Gejala amnesia.
Dua ciri utama amnesia sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan untuk mempelajari informasi baru setelah timbulnya amnesia. Kesulitan mengingat kejadian masa lalu dan informasi yang dulu familiar. Kebanyakan orang dengan amnesia memiliki masalah memori jangka pendek, yang berarti mereka tidak dapat menyimpan informasi baru. Kenangan baru-baru ini lebih mungkin hilang, sementara yang lebih jauh atau lebih dalam tersimpan secara mendalam. Orang mungkin ingat pengalaman masa kecil atau nama mantan presiden, tapi mereka mungkin tidak dapat menyebutkan nama presiden saat ini, mengingat bulan apa atau apa yang mereka makan untuk sarapan. 2. Kehilangan memori terisolasi tidak mempengaruhi kecerdasan, pengetahuan umum, kesadaran, rentang perhatian, penilaian kepribadian atau identitas seseorang. Orang dengan amnesia biasanya dapat memahami kata-kata lisan dan tertulis dan dapat mempelajari keterampilan seperti mengendarai sepeda atau bermain piano. Mungkin mereka mengerti bahwa mereka itu memiliki gangguan ingatan. Amnesia tidak sama dengan demensia. Demensia seringkali mencangkup kehilangan memori, tetapi juga melibatkan masalah kognitif utama lainnya yang menyebabkan gangguan fungsi sehari-hari. Kehilangan memori juga merupakan gejala umum dari gangguan kognitif ringan, tetapi masalah memori dan kognitif dari gangguan kognitif ringan tidak separah yang terjadi pada demensia. Tanda dan gejala tambahan. Yang pertama, palsu atau kolusi. Baik yang sepenuhnya dibuat-buat atau dibuat-buat dari ingatan asli yang tidak pada tempatnya pada waktunya, kebingungan atau disorientasi. Seseorang yang mengalami kehilangan ingatan, cedera kepala, kebingungan atau disorientasi tanpa alasan yang jelas memerlukan perhatian medis segera. Yang kedua, seseorang dengan amnesia mungkin tidak dapat mengidentifikasi lokasi mereka atau memiliki keberanian untuk mencapai perhatian medis. Jika seseorang yang Anda kenal memiliki gejala amnesia, bantu mereka mencari perhatian medis. Penyebab amnesia. Fungsi memori normal melibatkan banyak bagian otak. Setiap penyakit atau cedera yang mempengaruhi otak dapat mengaruhi memori. Amnesia dapat menyebabkan kerusakan pada struktur otak yang membentuk sistem limbik yang mengontrol emosi dan ingatan. Struktur ini termasuk talamus yang terletak di pusat otak dan formasi hipokampus yang terletak di dalam lobus temporal otak. Amnesia yang disebabkan oleh kerusakan atau cedera otak dikenal sebagai amnesia neurologis. Kemungkinan penyebab amnesia neurologis adalah A. Pukulan peradangan otak atau encephalitis akibat infeksi virus, misalnya virus herpes simplex sebagai reaksi autoimun terhadap kanker di tempat lain di tubuh, atau sebagai reaksi autoimun tanpa adanya kanker. B. Kurangnya oksigen yang cukup ke otak, misalnya karena serangan jantung, sesak nafas, atau keracunan karbon monoksida. C. Penyalahgunaan alkohol jangka panjang yang menyebabkan defisiensi vitamin B1 atau sindrom Wernicke-Korsakoff. Yang D. Tumor bagian otak yang mengontrol memori. E. Penyakit otak degeneratif seperti penyakit Alzheimer dan bentuk lain dari demensia kejang. Obat-obat tertentu seperti benzodiazepin atau obat lain yang bertindak sebagai obat penenang. F. Cedera kepala yang menyebabkan gagal otak, baik akibat kecelakaan mobil atau olahraga, dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan mengingat informasi baru. Ini sangat umum pada tahap awal pemulihan. Secara umum, cedera kepala ringan tidak menyebabkan amnesia yang berkepanjangan, tetapi cedera yang lebih serius dapat menyebabkan amnesia permanen. Jenis amnesia lain yang tidak biasa yang disebut amnesia disosiatif atau psikogenetik berasal dari kejutan emosional atau trauma, seperti menjadi korban kejahatan kekerasan. Pada gangguan ini, seseorang mungkin melupakan ingatan pribadi dan informasi autobiografi, tetapi biasanya hanya sebentar. Faktor resiko. Kemungkinan mengalami amnesia dapat meningkat
masyarakat jika seseorang memiliki operasi otak, cedera kepala atau trauma pukulan, konsumsi alkohol berlebihan, kejang, dan komplikasi. Amnesia bervariasi dalam tingkat keparahan, tetapi bahkan amnesia ringan dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup. Sindrom ini dapat menyebabkan masalah di tempat kerja, sekolah, dan lingkungan sosial. Pencegahan. Karena kerusakan otak dapat menjadi penyebab amnesia, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kemungkinan cedera otak. Contohnya, yang pertama, hindari minum alkohol terlalu banyak. Yang kedua, kenakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Yang ketiga, obat infeksi apapun dengan cepat sehingga tidak mungkin menyebar ke otak. Cari perawatan medis segera jika Anda memiliki gejala yang menunjukkan stroke atau aneurisma otak, seperti sakit kepala parah, mati rasa di satu sisi, atau kelumpuhan. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.